memasukkan selang ke hidung. Makanya kalau pada bayi itu, kalaupun dia mau dipasang selang, selangnya masuknya ke mulut. Ya, kalau anak-anak umur 1 tahun ke atas sampai umur usia sekolah ya, usia sekitar 10 tahunan itu ya dia apa ini kamu apa sih? Apa kamu di sini? Iya, di sini. Tahu nih. Masih dia di sini. Iya. Nih, kalau anak umur usia 10 tahun ke bawah kita bisa menggunakan selang atau NGT yang dimasukin ke hidung. Kalau bayi nggak boleh, itu ya prinsipnya. Yang kedua, cairannya itu pada anak semuanya sama susu, cuman bedanya adalah komposisi dari cairannya. Kalau pada anak itu dia lagi masa pertumbuhan, otomatis kalsiumnya itu harus lebih banyak dibandingin orang dewasa. Bukan hanya karbohidrat isinya atau enggak albumin, tapi ada kalsium juga di dalamnya, gitu ya. Lalu pemberiannya juga nggak bisa sekali dimasukin itu 400 mili apa 200 mili, nggak bisa. Kalau pada anak-anak itu 50 mili sekali ngasih, tapi tiap 2 jam. Ya, paham ya? Jadi yang membedakan adalah selain dari ukuran, dari volume yang diberikan atau jumlah cairan yang diberikan sama lamanya waktu yang diberikan. Ya. Alat-alat yang dibutuhkannya ada sarung, ada selang NGT sesuai ukuran anak ya. Kalau pada bayi kita pakai ukuran 8 sampai 10. Kalau pada anak segede gini nih toddler kita bisa pakai yang 12 ya. 12 sampai 14 kita bisa pakai. Ini mah ukuran 16 18 dewasa ya. Lalu ada gelas ukur, lalu ada tisu, stetoskop, sama ada gel dan plester, sarung tangan bersih. Ya, lalu kita siapkan kalau anak-anak itu kan dia sering banget yang namanya batuk pilek. Jadi yang namanya lubang hidungnya belum sebersih orang dewasa. Jadi kita harus memastikan pakai cotton bud. Ya, cotton bud untuk membersihkan lubang hidungnya. Ya. Ini cotton budnya nggak ada ya. Oke, nanti ini pakai cotton bud. Oke, sekarang saya mau inform konsen. Selamat siang Ibu Ani, selamat siang Adek. Perkenalkan, saya adalah perawat Dina. Sesuai dengan order dokter bahwa hari ini anak Ibu atau Adek Asep akan saya berikan makanannya melalui selang infus, melalui selang NGT, maaf. Dikarenakan ada ketidakmampuan untuk menelan, sehingga kebutuhan anak Asep tetap harus diberikan, sehingga nanti susunya akan masuk lewat selang NGT atau selang yang akan dimasukkan ke lubang hidung menuju sampai ke pencernaan. Ya Ibu ya, apakah Ibu bersedia? Ini semua untuk kebutuhan anak Ibu gitu ya. Jadi biasanya diberikan selang NGT ini pasien yang mengalami penurunan kesadaran, pasien yang tidak refleks menelan yang nggak ada, atau pasien yang mengalami luka bakar di area muka. Gitu ya, sampai mulutnya tuh nggak bisa ngunyah, jadi harus dipasang di hidung ya. Bu, kalau misalnya ternyata anaknya ada tumor di mulutnya, berarti kan nggak bisa lewat mulut, berarti makanya harus lewat selang, lewat hidung ya. Tuh. Lalu kita siapkan alat, tadi sudah inform konsen, saya sudah cuci tangan, lalu siapkan sampiran ya. Terus kita pasang ini. Anaknya diposisikannya agak tinggi, bantalnya pakai 2 bantal ya. Terus nanti ada di hiperekstensikan. Saya pakai sarung tangan ya. Saya nggak akan pakai sarung tangan, tadi udah berkali-kali pakai sarung tangan ini. Terus berikutnya kita akan memulai mengukur. Sebelum mengukur kita cek dulu patensinya ya. Adek, tolong diembusin. Bang, hidungnya harus persatu, embuskan. Mana embuskan? Jadi gitu ya, mana yang lebih sering, mana yang lebih kuat ya. Lalu ketika misalnya ada kotoran harus kita bersihkan ya. Oke, lalu ini didekatkan. Saya akan siapkan, saya pakai yang kecil ini aja deh. Aduh ya, yang gampang yang kiri apa yang kanan? Oke, lalu setelah itu kita akan mengukur dari mana? Dari hidung ke telinga, ya nggak, lalu ke
Processus siphoideus. Processus siphoideus itu di sini, di antara bagian dada. Di sini ya, processus siphoideus. Jadi telinga, hidung, lalu kita tarik ke processus siphoideus. Segini, ya. Setelah itu saya akan kasih tanda, Daya kasih tanda. Lalu setelah dikasih tanda, maka saya akan memberikan gel. Gelnya berapa banyak? Berapa ini? Cukup 10 cm aja, ya. Oke. Ya, kita mulai ya deh. Jangan dipaksain, tapi harus ditelan, ya. Masukin pelan-pelan, ya. Nah, terus telan, muter, telan. Ada magel nih, nggak masuk. Coba lihat, takutnya ada tertumpuk di tenggorokan. Kalau tertumpuk di tenggorokan, maka kita cabut pelan-pelan, masukin lagi, ya, seperti itu. Terus sampai batas yang tadi sudah kita masukin di sini, ya. Atau pada saat kita mau masukin tengah-tengah dia batuk-batuk, berarti cabut, berarti itu masuknya ke pernapasan. Kalau mau muntah Bu, kalau mau muntah diam dulu. Takutnya cuman gitu doang. Kalau cuman gitu doang mah terusin aja. Diam dulu, baru nanti kita terusin, jangan dicabut, ya. Oke, ini mentok nih, karena kegedean. Ya, anggaplah udah masuk ya. Oke, ininya di itu dulu, di apa? Tutup di kita fiksasinya fiksasi sementara dulu ya. Iya. Oke, kita pas fiksasi sementara. Lalu kita cek apakah dia sudah masuk ke pencernaan atau belum. Caranya, mana spetnya tadi ya? Itu dong, spet yang kita ambil udara 10 cc, ya. Lalu kita buka, masukkan. Lalu stetoskop kita pasang ini di lambung kiri bawah, ya. Oke. Lalu akan bunyi blep, tapi nggak boleh pelan-pelan gini, nggak boleh. Jadi harus sekaligus, ya. Biar kedengaran. Ya, bunyi blep. Kalau udah, oke, udah masuk ya. Tapi nggak boleh, aduh Bu, nggak yakin Bu, masukin udara lagi ya jangan, ntar kembung, ya. Kalau nggak yakin kita tarik aja. Ada cairan lambung nggak keluar. Ya, oke, ada warnanya hijau, warnanya kuning, terserah apa aja yang keluar, ya nggak. Lalu setelah itu cara yang kedua, ya, menarik cairan lambung. Kalau ada cairan lambung yang keluar, berarti itu tepat di cairan di lambung, ya. Atau cara yang ketiga, dengan memasukkan selang ke dalam air. Kalau ada bunyi gelembung udara, kalau ada gelembung udara berarti masuk ke pernapasan. Kalau enggak berarti aman. Ya, oke, aman ya, Dek. Oke, sip. Baru setelah itu kita klaim lagi. Udah masuk ya, Bu, Dek. Sekarang saya akan betulkan plasternya, karena itu plasternya masih favorisan. Oke, kencengin supaya enggak lepas. Jangan digaruk, jangan dicungkil-cungkil, ya. Oke, ini simpan di sini. Kita bersihkan area hidungnya. Oke, gimana Dek? Daya, tadi sakit sedikit ya dimasukinnya. Oke, nanti sekarang habis ini kita kasih lapar ya. Habis ini kita kasih makan ya. Dan sekarang kita akan memberikan makan. Memberikan makan, ambil susunya, lalu kita tuangkan sesuai order dokter. Kalau kata dokter 20 ya bikinlah 20. Tapi biasanya kemasannya kalau udah dibikin 20 sudah ada satu kemasan. Jadi nggak nuangin sendokan gitu. Jadi per paket. Ya, di paket-paket biasanya. Sehari itu ada 6 kali, ya udah 6 bungkus. Satu kali genep bungkus, besok genep bungkus lagi. Jadi kalian gak usah bingung seberapa sih Bu ya, berapa sendok, gak usah. Ya, masukin ke sini, nah udah ada takarannya, terus dibilangnya 20 cc, cantumin 20 cc ya. Lalu setelah itu kita masukkan, karena ini baru pertama
Iya nggak, tadi kan kita udah cek ada cairan lambung ya. Iya. Tapi kita belum masukin makanan, jadi kita nggak perlu melihat residunya. Kita cukup yang namanya diapain? Kita gini aja, ya. Terus kita masukin semua, kan cuma 20 ml, ya. Nah nanti turun, setelah itu kalau ada sisain sedikit masukin air putih 5 ml aja. Ya ngebilas ya, supaya di sini air putih semua. Nah, misal tadi saya masukin jam 8, jam 10 saya harus masukin lagi 20. Nah, kalau di jam 10 karena sudah pemberian lebih dari bukan yang pertama, artinya kita kan harus ngecek apakah ada sisa makanan yang tadi pagi enggak, ya kan? Ya, kita cek, namanya itu residu, sisa cairan lambung, ada sisa makanan enggak? Kita cek. Wah, ada, terus sampai dia habis. Kalau ternyata tadi pagi masuk 20, sekarang sisa 20, berarti kan nggak terserap ya. Nah itu harus dilaporkan, ini ada masalah dengan pencernaannya. Dok, tadi pagi masuk 20, kok sekarang sisa 20 lagi, berarti nggak oke nih pencernaannya. Ya udah kalau kayak gitu yang jam 10-nya kurangin 5, karena kalau kita masukin lagi ntar dia megang. Nanti dia belum, yang di sini juga belum diabsorpsi, masa kita tambah lagi gitu kan, nanti dia nggak enak perutnya. Ya, ntar dokternya biasanya oke kalau gitu kurangin, yang jam 10 jangan 20 kayak gitu. Ya, ini sisanya kita masukin lagi, tapi kita tuliskan di rekam medisnya. Ya, ada sisa, nanti kita laporin. Oh kata nanti dokternya bilang, ya udah kalau gitu seterusnya yang jam 10 cobain jangan 20 deh, kita masuk 10 aja. Nanti setiap hari kayak gitu, karena ada beberapa kondisi pada anak yang ketika sakit dia itu pencernaannya nggak mengabsorpsi dengan sempurna, jadi lama proses mencernaannya itu. Berarti nanti waktunya tadinya 2 jam dipundurin jadi 3 jam, pundurin jadi 4 jam, dosisnya dikurangi volumenya. Gitu ya, paham sampai di sini? Paham. Okay. Terus itu yang bisa saya sampaikan untuk yang NGT sama OGT. Oke, kalau bedanya kalau OGT apa? Kalau OGT itu kan langsung. Kalau OGT gimana Bu ngukurnya? Apakah dari hidung ke telinga dari ini sama aja ngukurnya? Ya, sama aja, segini ya. Oke, segini kan? Masukinnya lewat mulut langsung. Biasanya tapi kalau di sini jangan gini ya, itu rada miring. Karena kalau dia ada muntahan itu langsung keluar. Ya, jadi miring posisinya, bukan ekstensi kepalanya. Terus sampai batas yang ditentukan. Terus nanti di plasternya di mana Bu? Ini kan gini ya. Kegigit nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti plasternya gini. Potong lagi plaster. Kagak ada. males sih Arjo. Kepala kuku. Plasternya tetap seperti ini ya, tetap kita ikat. Di pipi. Kalau yang namanya OGT itu selangnya plasternya di pipi, bukan di hidung. Jadi Ya. Ya. Oke, kalau gitu silakan kalian latihan mencoba. Ya, kalau ada yang ditanyakan, Ibu ada di situ. Kalau ada yang belum mengerti, kalau nggak demo dulu di depan Ibu, biar Ibu bisa kasih masukan. Aku mau tanya, Iya, enggak. yang OGT itu Beresin pasiennya ya. sama kayak NGT? Pasiennya maksudnya apa? Maksudnya kayak penurunan kesadaran? Oh iya, indikasinya. Iya, sama-sama. Cuman posisi usia yang membedakan. Kalau indikasinya sama, penurunan kesadaran, cuma bedanya OGT itu pada ban. Ya. Orang dewasa nggak ada, orang dewasa itu harus OGT.